Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bikalimati la ilaha illallah. Walladzi jama'ana fi hadhil buq'ah as-syarifah allati sammaha Rasulullah rawdah min riyadil jannah tahta rayati kalimat la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin sayyidiz zakirin alladzi ba'asallahu liilqa'i kalimati la ilaha illallah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah ahli silsilah tariqah qadiriyah naksabandiyah pada pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa murabbi arwahina wa habibu qulubina wa qudwatu hayatina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naksabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Al-Muwafaq radhiyallahu anhu wa arda qaddasallahu sirrah wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Mukarram wal Muhtaram, pembantu khusus dan wakil takin Syekh Mursyid Bapak Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban amanah dari Syekh Mursyid. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para wakil talqin Syekh Mursyid, pengurus yayasan, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah Rasulullah. Kita berada di bulan Muharram, merupakan tahun baru Islam. Para sahabat memilih permulaan tahun baru Islam dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil, karena hijrahnya Rasulullah merupakan peristiwa yang sangat berharga, yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin dalam menciptakan peradaban dunia. Ada dua perbandingannya yang ingin saya sampaikan perjalanan Rasulullah. Yang tadi dikatakan, disebutkan oleh Kiai Hasan Pati, kalau kata Abah Kiai Gondrong, thariqah adalah kendaraan. Ada dua kendaraan yang dipakai Rasulullah. Pertama ketika hijrah, dan yang kedua ketika Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah. Mari kita lihat. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Baitul Maqdis, ke Palestina, yang kilometernya begitu jauhnya,
disambung sampai ke langit pertama, langit kedua, sampai ke Sidratul Muntaha yang tidak terhitung berapa ratus juta mil yang ditempuh oleh Rasulullah. Dengan siapa beliau dalam perjalanan itu? Beliau selalu ditemani oleh malaikat Jibril alaihi. Jibril sebagai mursyidnya Rasulullah. Kenapa? Karena perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan menempuh, berjumpa, bertemu, usul ma'rifah kepada Allah Subhanahu. Maka tidak akan sampai seseorang berma'rifah kepada Allah, sampai kepada usul kepada Allah, tanpa ada seorang mursyid yang menemani perjalanannya. Tadi dijelaskan oleh Kiai Dadang, ribuan kitab dibaca, dihafal bahkan, tapi kalau tidak ada mursyid yang mengantarkannya, maka sampailah ia kepada pahala saja, tidak akan sampai kepada ma'rifah kepada Allah Subhanahu. Lihat malaikat, gunanya pentingnya seorang mursyid. Siapa yang nyuruh Rasulullah? Rasulullah, ya Muhammad, sebelum kamu melakukan perjalanan, aku bersihkan badanmu, dadanya dibelah, dibersihkan, disucikan. Siapa yang mensucikan? Jibril sebagai mursyidnya. Maka mursyid adalah menghilangkan kejelekan, menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Kan banyak ikhwan cerita, alhamdulillah Ustaz, sebelum saya bertemu dengan Abah, saya orang yang temperamen, emosional, marah luar biasa, gampang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Alhamdulillah, setelah bertemu dengan Abah, saya tenang, keluarga saya nyaman, emosi saya sudah bisa. Ustadz, sebelum saya bertemu dengan Abah, yang saya pikirkan hanya duniawi saja. Kalau saya diundang, saya bertanya, berapa ongkosnya yang akan diberikan kepada saya? Bertemu dengan Abah, saya mendengar ceramahnya Abah, jangan ngomong porno walaupun bercanda. Amplop sohih, amplop hasan, amplop doif, gak ada. Kan begitu, amplop doif, ya kaulah. Tapi bisa naik ke hasan li ghairi kalau yang ngasih perempuan cakep. Ya, tak pas tanda tangan tuh. Yang sahih bagaimana? Yang ada tebelan. Bisa naik kepada hasan di darajatil mutawatir kalau yang ngasih. Kata apa? Jangan bercanda. Nah, ini porno. Dulu Ustaz saya mikirin begitu. Kalau diundang nih segini dapatnya. Alhamdulillah sekarang saya nggak minta, tapi manajer saya yang minta. Itu gunanya seorang mursyid. Tanpa kita sadari membersihkan penyakit-penyakit batin. Ada kontak nur Allahnya ketika kita bersama dengan beliau. Ada kontak, ada sambungan antara nur Allah yang dipancarkan ke dalam hati Abah kepada kita semuanya. Tanpa kita sadari, sedikit-sedikit penyakit-penyakit itu akan hilang. Lalu Nabi Muhammad diperintahkan Muhammad sholat di 5 tempat. Siapa yang nyuruh? Malaikat Jibril, mursyidnya. Sholat jadi imam, siapa yang nyuruh? Mursyidnya. Bahkan terkadang mursyid mencobanya, menguji. Kan mursyid kan begitu, menguji ini benar-benar gak nih anak? Orang benar-benar gak?
dikasih 2 minuman, kan begitu dalam sejarah Isra dan Mi'raj. Yang satu susu, yang satu ketika kalaupun yang dipilihnya khamr nggak haram, karena khamr belum diharamkan pada saat itu. Kan ada 3 proses itu. Dicoba mana yang bagus menurut dia. Rasulullah seorang murid yang cerdas memilih Syekh Mursyid pun begitu. Abah pernah cerita diuji oleh Abah Anom. Abah duduk samping kirinya, maaf, dah nikah lagi, kan gitu. Ini ngomongnya ke Abah, bukan kayak Atep. Atep, nikah lagi, Abah diam. Nikah lagi 2 kali, udah tahu gitu. Oh, saya halusinasi gitu ya. Udah nikah lagi. Lalu Abah datang, apakah ada yang lebih baik daripada itu? Kan begitu. Ya udah sabar. Abah milih bagus, Abah yang disuruh milih. Coba kalau kayak Atep. Lain urusannya. Belum kita. Intinya begitu. Artinya perjalanan Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah tidak akan bisa. Dalam kitab Anwarul Qudsiyah, seorang yang berzikir tanpa mursyid hanya mentok kepada pahala saja, tidak akan sampai usul kepada Allah. Tapi dengan mursyid dihantarkan baginda Rasulullah, dikenalkan ini Nabi Adam, ini Nabi Idris, sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu. Maka kitab Abah Anom dinamakan Miftahus Sudur. Itu kan lapisan paling luar. Sudur itu tempatnya hasad, tamak, sombong, penyakit. Setan bermain di situ tuh. Alladzi yuwaswisu fi. Maka ketika membaca Miftahus Sudur harus dibersihkan dulu baru mendapatkan inti daripada Miftahus. Kalau di hatinya masih ada kehasatan, masih kedengkiannya masih ada, kesombongannya masih ada, kok dia bukan saya. Kalau masih ada kesombongannya, kebenciannya, tadi dibaca secara jelas oleh Kiai Dadang. Silakan nanti kita ajukan kepada orang-orang yang alim, yang alfiahnya ngelotok, yang nazom maksudnya, coroknya udah luar biasa, kitabnya udah luar biasa. Tanya dengan kitab Miftahus Sudur, berapa kata Syekh di dalam kitab Miftahus Sudur? Kalimat as-Syekh dalam kitab Miftahus Sudur, coba kita lihat. Lalu tanyakan kepada mereka, Israh lana ma huwa as-Syekh. Terangkan kepada kami apa yang dimaksud dengan Syekh oleh Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Jelas luar biasa. Ini perjalanan Isra Mi'raj harus melalui Syekh Mursyid, bertemu dengan Allah dengan Syekh Mursyid. Tapi ketika hijrah Rasulullah, ya Allah, Rasulullah pernah terbang dari dunia sampai ke Masjidil Aqsa, pernah terbang sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau Rasulullah pengen ketika hijrah dari Mekah ke Madinah yang jaraknya hanya 400 km saja sekitar itu, dia minta kepada Allah, ya Allah, perjalankan saya ketika Engkau memperjalankan saya dalam Isra dan Mi'raj. 3 menit, nyampe ke Madinah. Gak perlu susah-susah. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu, para hadirin. Dia ngajak Abu Bakar, kita temenin saya untuk hijrah. Ditemanin oleh seorang petunjuk jalan, orang Yahudi. Kenapa bukan malaikat Jibril yang mengantarkannya? Kalau yang Isra Mi'raj ingin menyampaikan sampai kepada Allah. Kalau hijrah adalah membentuk dan menciptakan peradaban dunia.
Kalau Abah mau, Abah berdoa, Abah berzikir, jadi ini semua, nggak perlu kayak begini-begini. Mustajab. Tapi kan bukan seperti itu yang Abah mau. Bahkan Abah pernah mengatakan Abah pun nggak pernah minta apa-apa kepada Allah. Nggak kayak kita, 2 rakaat mintanya banyaknya luar biasa. Sedekah 100.000, proposalnya sampai 100 jilid. Abah nggak pernah minta kepada Allah, malu karena sampai Abah mengatakan Abah tidak pernah minta kepada Abah Anom. Kenapa Abah? Karena Abah sudah diberikan semuanya. Bahkan orang yang tidak pernah diberikan oleh Abah Anom sudah diberikan kepada Abah semua. Sesuatu yang tidak diberikan kepada siapa-siapa sudah diberikan kepada Abah. Kalau Abah mau, jadi semuanya. Tahun depan, bulan depan udah tingkat semuanya tuh. Dari mana Abah? Malaikat yang kerja, jin yang kerja. Nabi Sulaiman bisa naklukin jin. Ini Sultanul Aulia. Jin punya guru, manusia punya guru. Aku guru semuanya. Apakah hanya berlaku kepada Syekh Abdul Qadir? Tidak. Kata Abah berlaku kepada Abah Anom. Dan sekarang berlaku kepada, tinggal perintahin, jin, SMS saja Abah. Ikut, ngecor semuanya.